Aplikasi TikTok secara resmi langsung tidak dapat diakses oleh 170 juta warga Amerika Serikat pengguna TikTok. Aplikasi TikTok di Amerika Serikat bakal ditutup permanen, ya tepatnya pada hari ini Minggu 19 Januari 2025 waktu setempat. Pengguna yang mencoba membuka aplikasi ini disambut dengan pesan yang berbunyi, TikTok saat ini tidak tersedia. Setelah 12 jam diblokir, aplikasi TikTok kembali beroperasi di Amerika Serikat. Tapi, aplikasi TikTok masih belum bisa ditemukan oleh pengguna di Amerika. Di toko aplikasi Google Play Store dan Apple App Store, TikTok sempat menyetop operasinya pada hari Minggu kemarin buntut undang-undang federal yang melarang TikTok. Untuk pertama kalinya dalam sejarah internet, pemerintah Amerika Serikat secara resmi melarang sebuah platform media sosial beroperasi di negeri yang diklaim paling demokratis ini. Pada Jumat 17 Januari 2025, pemerintah Joe Biden di akhir masa jabatannya menutup aplikasi TikTok beroperasi di Amerika Serikat. Yang lucu, hanya selang beberapa jam saja sebelum pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump mengumumkan diperbolehkannya TikTok kembali beroperasi di Amerika. TikTok diberikan waktu 75 hari untuk menyelesaikan permasalahannya di negeri Paman Syam ini. TikTok digunakan oleh sekitar 170 juta orang di Amerika Serikat dan sekitar 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Pendapatan TikTok di Amerika diperkirakan mencapai 11 miliar US dollar atau setara 180 triliun rupiah satu tahun. Artinya, setiap hari TikTok Amerika Serikat mencetak pendapatan sekitar 30 juta US dollar atau setara dengan 494 miliar rupiah per hari. Angka yang tidak sedikit. Kini TikTok diadili di Amerika Serikat karena alasan politik. TikTok masih belum bisa bernafas lega karena hanya dikasih waktu 2,5 bulan saja untuk menyelesaikan masalahnya agar perusahaan ini mau menjual kepada perusahaan lokal Amerika Serikat. Ini masalah politik perang dagang Amerika dan China yang semakin runcing pada akhir-akhir ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah TikTok di era Donald Trump ini akan selamat? Beri komentar Anda di bawah. Amerika yang membenci rezim otoriter seperti Rusia dan Cina kini seperti menelan ludah sendiri. Amerika juga menerapkan rezim represif dalam mengendalikan pasar internasional. Ketika diumumkan ditutup pada hari Sabtu 18 Januari 2025, aplikasi TikTok secara resmi langsung tidak dapat diakses oleh 170 juta warga Amerika Serikat pengguna TikTok. Pengguna yang mencoba membuka aplikasi ini disambut dengan pesan yang berbunyi, TikTok saat ini tidak tersedia. Saat ini TikTok sedang ditekan habis-habisan agar mau melepas kepemilikannya ke pengusaha Amerika Serikat. Ini adalah akhir dari Undang-Undang Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres pada 2024 lalu yang mewajibkan perusahaan induk TikTok asal China yaitu ByteDance untuk menjual operasi aplikasinya di Amerika Serikat atau sebaliknya mereka akan menghadapi larangan secara nasional. Berbeda dengan negara-negara yang secara rutin melakukan sensor internet, Amerika tidak memiliki infrastruktur terpusat untuk mencegah warganya mengakses aplikasi atau situs website tertentu. Amerika bukan lagi menjadi negara demokrasi. Amerika telah menjadi negara otoritarian yang menakutkan bagi para pebisnis global. Negara ini bisa semaunya sendiri untuk menjadi polisi global. Bukan hanya masalah geopolitik saja, kini para politisi Amerika mulai masuk ke kepentingan ekonomi globalis yang siap menghancurkan siapapun melalui kekuatan resmi negara. Saya akan bahas tentang masalah TikTok di Amerika, undang-undang pelarangan TikTok di Amerika Serikat hingga masa depan TikTok di negeri Paman Sam dan di dunia, dan pelajaran apa yang bisa diambil oleh Indonesia. Kita kupas dalam Kopi Panas FS. Saya Farid Subhan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Kondisi TikTok di Amerika. Donald Trump pernah mencoba melarang TikTok selama masa jabatan periode pertamanya.
tetapi kemudian mengubah pendiriannya setelah mendapatkan banyak pengikut atau follower di platform TikTok ini. Presiden terpilih itu mengatakan pada hari Sabtu 18 Januari 2025 bahwa dia kemungkinan besar akan mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Senin 20 Januari 2025 setelah ia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat untuk memberikan perpanjangan 90 hari terhadap larangan tersebut. Pada akhirnya Trump hanya memberikan waktu kepada TikTok selama 75 hari saja. TikTok menghadapi berbagai masalah di Amerika Serikat, termasuk di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya, karena kekhawatiran terkait keamanan nasional, privasi data pengguna, dan pengaruh geopolitik Cina di Amerika Serikat. Privasi data dan potensi penyalahgunaan. Pemerintah Amerika Serikat khawatir bahwa data pengguna TikTok yang berbasis di Amerika ini dapat diakses oleh pemerintah Cina melalui ByteDance yang merupakan perusahaan induk TikTok yang berbasis di negara Cina. Hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap privasi dan keamanan nasional, terutama jika data pengguna digunakan untuk memata-matai warga negara Amerika Serikat atau pejabat pemerintah. Pengaruh dan propaganda. TikTok dianggap memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat propaganda oleh pemerintah Cina. Ada kekhawatiran bahwa algoritma TikTok dapat dimanipulasi untuk menyebarkan informasi tertentu atau membatasi konten yang bertentangan dengan kepentingan geopolitik Cina. Ketegangan geopolitik. TikTok menjadi bagian dari dinamika hubungan yang tegang antara Cina dan Amerika Serikat, di mana isu-isu seperti perdagangan, teknologi, keamanan cyber menjadi pusat perhatian bagi dua negara yang sedang bertikai ini secara ekonomi. TikTok dianggap sebagai simbol pengaruh teknologi Cina di pasar global. Hal ini ingin dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Masalah ketiga ini sebenarnya masalah utama mengapa TikTok diancam ditutup di Amerika. Padahal TikTok sangat digemari oleh warga Amerika. Bahkan oleh Donald Trump sendiri yang mengakui bahwa kemenangannya pada Pilpres barusan itu karena dukungan penggemarnya di aplikasi TikTok. Sebagai respon, pemerintah Biden melanjutkan upaya yang dimulai di era Trump periode pertama untuk meninjau dan mengatur penggunaan TikTok. Meskipun ada pembicaraan tentang larangan langsung atau penjualan sebagian saham TikTok kepada perusahaan Amerika, pendekatan pemerintahan Biden cenderung lebih fokus untuk mengatur keamanan data seperti rencana untuk memaksa TikTok menyimpan data penggunaan Amerika harus dilakukan di server domestik di Amerika yang diawasi oleh pemerintah Amerika. Namun langkah-langkah ini masih menuai perdebatan di antara publik, legislator, dan juga komunitas bisnis. TikTok akan dihapus di Amerika Serikat. Undang-undang Amerika yang disahkan oleh Kongres tahun 2024 lalu mewajibkan perusahaan induk TikTok asal China yaitu ByteDance untuk menjual operasi aplikasinya di pasar Amerika atau menghadapi larangan secara nasional. Namun berbeda dengan negara-negara yang secara rutin melakukan sensor internet. Amerika tidak memiliki infrastruktur terpusat untuk mencegah warganya mengakses aplikasi atau situs website tertentu seperti TikTok. Pada bulan Mei 2024, TikTok dan sekelompok konten kreator di Amerika mengajukan banding untuk menghentikan pemberlakuan undang-undang ini. Alasannya bahwa undang-undang ini bertentangan dengan amandemen pertama undang-undangnya pemerintah Amerika. Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak argumen ini dan keputusan bulat pada 17 Januari 2025 menyimpulkan bahwa ketentuan itu didasarkan pada kekhawatiran keamanan nasional yang didukung dengan baik oleh pemerintah. Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap amandemen pertama, kata Evelyn Douek, profesor di Stanford Law School yang berspesialisasi dalam isu-isu kebebasan berbicara dan dunia maya. Sayangnya, bagi dia, 9 hakim Mahkamah Agung ini tidak setuju dan hampir semua pihak yang penting akan lebih mendengarkan opini mereka daripada mendengarkan opini si profesor ini. Sulit untuk menganggap serius pembenaran keamanan nasional ini ketika dalam beberapa hari terakhir, presiden masa lalu dan masa depan serta anggota Kongres tampaknya mundur dari apakah penutupan langsung ini benar-benar sangat diperlukan untuk TikTok. Menjelang tenggat waktu, Presiden Biden memberikan sinyal bahwa dia akan menyerahkan
masalah penegakan undang-undang untuk penutupan TikTok ini kepada Donald Trump. Langkah tersebut membuat nasib aplikasi ini berada di persimpangan jalan dan di tengah ketidakpastian. Dan TikTok mendesak pemerintah Biden pada hari Sabtu 18 Januari 2025 untuk memberikan jaminan tegas bahwa mereka tidak akan memberlakukan undang-undang tersebut. Sebagai tanggapan, Biden menyarankan TikTok untuk menyampaikan kekhawatiran langsung kepada Trump sebagai presiden terpilih yang dilantik pada 20 Januari 2025 lalu. Karena persaingan antara Amerika dan China yang semakin runcing dan masalah politik ekonomi, Amerika memberikan tekanan pada Apple dan juga Google untuk menghapus aplikasi TikTok dari toko aplikasi mereka, atau mereka akan menghadapi risiko denda jutaan dolar. Kedua perusahaan ini tampaknya telah menghapus TikTok dan aplikasi lain yang dimiliki oleh ByteDance, perusahaan induknya sejak Sabtu tanggal 18 Januari 2025. Google dan Apple tidak segera menanggapi permintaan komentar. Undang-undang tersebut juga melarang perusahaan menyediakan layanan hosting data untuk TikTok. Oracle yang menjadikan TikTok sebagai salah satu pelanggan terbesar di bidang komputasi awannya dilaporkan mulai memerintahkan stafnya untuk mematikan server yang menghost data dari TikTok di Amerika Serikat. Oracle yang menjadikan TikTok sebagai salah satu pelanggan terbesar di bidang komputasi awan dilaporkan mulai memerintahkan stafnya untuk mematikan server yang menghost data TikTok di Amerika Serikat pada hari Sabtu 18 Januari 2025 menurut laporan dari The Information. Masa depan TikTok di Amerika. Banyak perusahaan yang berasal dari dunia bisnis maupun pemilik industri teknologi menyatakan minatnya untuk mengakuisisi TikTok, termasuk pengusaha real estate di Amerika Serikat dan mantan pemilik Los Angeles Dodgers yaitu Frank McCourt. Perusahaan rintisan mesin pencari berbasis kecerdasan buatan Perplexity AI juga mengajukan penawaran untuk menciptakan entitas baru yang digabungkan dengan TikTok pada Sabtu 18 Januari 2025. Pilihan lain yang didiskusikan di kalangan pejabat pemerintah Cina adalah menjual operasi TikTok di Amerika Serikat ini kepada Elon Musk yang akan menggabungkan dengan platform media sosial miliknya yaitu X. Menurut Bloomberg, TikTok menyebut bahwa laporan tersebut sebagai fiksi murni alias belum ada pembicaraan sebelumnya. Pada hari Jumat 17 Januari 2025, Trump mengatakan bahwa dia memiliki pembicaraan yang cukup menarik dengan pemimpin Cina Xi Jinping tentang TikTok dan isu kebijakan lainnya. Menghapus TikTok bukanlah kebijakan yang populer di kalangan masyarakat Amerika. Sebanyak 32% orang dewasa di Amerika mengatakan mereka mendukung larangan pemerintah terhadap aplikasi ini berdasarkan survei tahun 2024. Di mana angka ini turun 50% dari polling tahun 2023 menurut survei dari Pew Research Center. Sebanyak 39% mengatakan mereka tidak yakin dengan ide tersebut. Pengguna TikTok di Amerika menghabiskan waktunya antara tanggal 17 sampai 19 Januari 2025 dengan mengupload konten yang sangat banyak sekali terkait dengan ungkapan kemarahan dan keputusasaan mereka terhadap ancaman larangan yang semakin dekat. Di antaranya adalah mereka membuat lagu dengan lirik yang sarkastis dan juga mengejek prioritas pemerintah Amerika yang salah arah. Pemerintah Amerika dianggap tidak becus mengurus masalah pemanasan global, akses layanan kesehatan, kesejahteraan rakyat, masalah korupsi, penembakan warga, dan lain-lain. Pemerintah hanya mampu bekerja dengan melarang TikTok, itu saja. Ratusan ribu pengguna TikTok di Amerika juga beralih ke platform lain yang dimiliki oleh perusahaan Cina yaitu Red-Note. Sebagai tindakan pembangkangan untuk menunjukkan betapa sedikitnya mereka peduli pada kekhawatiran keamanan nasional yang disebutkan oleh para pembuat kebijakan Amerika. Kata warga Amerika, memangnya rakyat peduli dengan data. Rakyat hanya peduli dengan hiburan dan platform media sosial. Bahkan platform TikTok ini telah membantu rakyat Amerika untuk mendapatkan pekerjaan. Masalah TikTok masih berlanjut. Bagaimanapun, masalah TikTok akan terus berlanjut di Amerika dan beberapa negara lain yang memiliki kepedulian terhadap keamanan dan persaingan geopolitik. Masalah penyimpanan data dan pengawasan menjadi isu penting di TikTok. Di Amerika Serikat, TikTok bekerja sama dengan Oracle
untuk menyimpan data penggunaan di dalam negeri Amerika Serikat dan menjanjikan bahwa karyawan TikTok di Cina tidak akan diberikan akses kepada data TikTok. Namun para kritikus tetap skeptis terhadap kemampuan ByteDance untuk melindungi data mereka dari pemanfaatan oleh pemerintah Cina. Peningkatan ketegangan geopolitik Amerika Serikat dan Cina mengakibatkan pengawasan terhadap TikTok sejalan dengan ketegangan Amerika Serikat Cina yang semakin meluas, termasuk sengketa perdagangan, tuduhan spionase, dan persaingan dalam dominasi teknologi. Opini publik Amerika Serikat menunjukkan bahwa TikTok tetap sangat populer di Amerika, terutama di kalangan pengguna muda yang membuat upaya untuk melarangnya secara langsung, dan hal ini menjadi semakin rumit. Kontroversi TikTok mencerminkan benturan antara inovasi teknologi, persaingan geopolitik, dan landscape tata kelola internet global yang terus berkembang. Amerika Serikat terus mempertimbangkan opsi-opsinya, di antaranya dengan beberapa anggota parlemen ingin mendorong larangan yang penuh. Sementara beberapa anggota parlemen lain dan beberapa pengamat juga memberikan nasihat sebaiknya dilakukan saja dengan pengawasan ketat atau dengan langkah-langkah lokalisasi data mereka. Pelajaran bagi Indonesia dari TikTok. Pemerintah Indonesia dari awal harus sudah memiliki setting mengenai sasaran dari sebuah investasi atau ketika membolehkan asing masuk ke pasar Indonesia. Bagaimanapun ketika teknologi digital seperti sosial media, social commerce seperti TikTok ini dan lain-lainnya juga, apabila sudah masuk, maka konsumen akan memberikan penghakiman. Teknologi yang disukai konsumen akan sulit dibendung oleh pemerintah. Mana mungkin pemerintah Indonesia misalnya berani menutup Instagram, Google, Facebook, TikTok, atau YouTube karena alasan privasi data. Pasti masyarakat akan marah. Pemerintah harus memikirkan yang pertama adalah kedaulatan digital. Kasus TikTok ini telah memicu perdebatan tentang kedaulatan digital dan perlu regulasi yang lebih ketat terkait dengan aplikasi milik asing. Yang kedua adalah regulasi penggunaan teknologi. Tindakan terhadap TikTok dapat menjadi presiden untuk menangani platform digital lain di masa depan, baik di Amerika maupun di negara-negara lain. Kemudian secara global, TikTok tidak hanya diawasi di Amerika, tetapi juga negara-negara lain seperti India yang sudah melarang TikTok pada tahun 2020, dan juga Uni Eropa yang menunjukkan adanya pertimbangan global terhadap keamanan data. Bagaimana menurut kalian? Apakah aplikasi TikTok membahayakan keamanan data nasional atau memberikan hiburan dan peluang ekonomi bagi Indonesia? Ayo berikan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan. Salam Miracle.